Apakah kalian sadar, ada satu kebingungan besar yang kini menghantui tim rival Persib? Sebuah kebingungan yang perlahan berubah menjadi keresahan. Tentang satu pertanyaan sederhana namun menyakitkan. Mengapa di era Boyan Hodak, mereka tak sekalipun mampu menaklukkan Persib? Bukan sekali, bukan dua kali, tapi berulang-ulang. Kekalahan demi kekalahan itu membuat mereka mulai bercermin, mencari-cari kesalahan, bertanya kepada diri sendiri, apa yang salah dengan tim kami? Apa yang tidak kami miliki seperti Persib? Dan dari kebingungan itulah lahir sebuah ide. Bukan ide brilian, bukan juga ide revolusioner, melainkan ide paling instan dalam sepak bola modern, yakni menyalin. Mengkopi cara Persib menjuarai Liga 2 musim secara beruntun. Mengkopi sistemnya, mengkopi DNA juaranya. Dan kesimpulan mereka pun sederhana. Kalau Persib juara dengan pemain Brazil, maka solusinya juga sederhana. Rekrut saja pemain Brazil sebanyak-banyaknya. Karena sebelumnya, Persija sebenarnya punya jalannya sendiri. Saat Persib menuai sukses lewat racikan pemain-pemain Brazil, Persija justru memilih bertahan dengan gengsinya. Mereka menolak arus, tak tertarik mengikuti formula Persib. Alih-alih mendatangkan pemain Brazil, Persija memilih jalan yang dianggap lebih berkelas, yakni membawa pemain-pemain Eropa. Nama besar dengan harga mahal dan CV yang mengkilap, seolah ingin berkata, juara tak harus Brazil, kami punya cara kami sendiri. Namun sepak bola tak pernah berbohong terlalu lama. Ketika Persib kembali menjuarai Liga, bukan sekali tapi dua kali secara beruntun, disitulah Persija mulai tersadar bahwa gengsi jika dipertahankan terlalu lama, justru bisa menjauhkan harapan dari kenyataan. Mereka pun akhirnya mengakui satu hal pahit. Di kerasnya Liga Indonesia, pemain Brazil memang terasa paling cocok untuk bertahan dan menang. Dan sejak saat itulah, Persija berubah drastis. Mereka menjadi buas di awal musim berikutnya. Bukan setengah-setengah, bukan lagi coba-coba. Bayangkan 10 pemain Brazil didatangkan sekaligus. Sebuah langkah ekstrim. Sebuah tanda bahwa mereka tak lagi ingin belajar. Mereka ingin menyalin mentah-mentah. Sampai-sampai, nama-nama yang telah menjadi ikon klub, seperti Andri Tani, harus tersingkir oleh penjaga gawang asal Brazil. Dan kegilaan itu tak berhenti di pemain saja. Di kursi kepelatihan pun ikut terseret arus. Pelatih demi pelatih dari Brazil didatangkan. Persija benar-benar mabuk Brazil. Bukan sekadar strategi, tetapi obsesi. Dan tibalah satu momen yang selama ini mereka tunggu. Satu hari yang diyakini sebagai titik balik, hari ketika manajemen Persija, para pemainnya, dan tentu saja The Jackmania, percaya bahwa inilah saatnya mempermalukan Boyan Hodak. Pelatih yang selama ini diam-diam telah membuat jarak antara Persib dan Persija semakin jauh. Bukan hanya di klasemen, tapi juga di mental, dirasa percaya diri dan di harga diri. Tanggal itu pun dicatat dengan keyakinan besar, 11 Januari 2026. Di benak mereka tak ada keraguan. Mereka percaya skuad Brazilian Persija yang telah dirakit dengan ambisi besar itu akan menjelma menjadi macan. Macan yang datang bukan sekadar untuk menang, tapi untuk menerkam. Untuk mempermalukan Persib di hadapan pendukungnya sendiri. Bagi Persija, laga ini adalah pesan. Pesan keras bahwa dominasi Persib harus diakhiri. Bahwa tahta Liga 1 musim ini bukan lagi milik Bandung. Bahkan sebelum pertandingan dimulai, situasinya sudah terasa janggal. Tim tamu secara tak langsung sudah diunggulkan dari satu aspek krusial, yakni pemilihan wasit. Kita semua paham bagaimana realitas Liga 1. Wasit lokal dalam banyak kasus cenderung berada di posisi sulit. Tekanan supporter tuan rumah, faktor keamanan, dan beban mental seringkali membuat keputusan menjadi tidak sepenuhnya netral. Yang intinya wasit lokal akan condong memihak ke tuan rumah. Namun yang menjadi ironi, setiap kali Persib bermain di kandang sendiri, yang ditunjuk justru wasit asing. Pengadil yang dikenal lebih tegas, berani, dan relatif adil tanpa beban tekanan massa. Dan jujur saja kita tidak keberatan. Kalau demi keadilan, itu justru bagus. Tapi pertanyaannya sederhana. Mengapa ketika Persib bertandang ke markas Persija, yang dipilih justru wasit lokal? Apakah standar keadilan itu hanya berlaku satu arah? Ketimpangan inilah yang menimbulkan tanda tanya besar. Bahkan Boyan Hodak sampai harus angkat bicara. Ia secara terbuka menyampaikan kebingungannya. Every time when we played Persija in Bandung, every time we scored a referee. Last year was Malaysian, so every time. But when we play in Jakarta, then it's local referee. It's probably tradition.
Maka dengan keyakinan, bahkan nyaris dengan rasa percaya diri yang berlebihan, punggawa Persija pun datang ke Bandung. Mereka datang dengan satu misi, mempermalukan Persib di rumahnya sendiri. Datang dengan segala kepercayaan diri, datang dengan skema yang mereka yakini sudah matang, dan datang pula dengan keuntungan-keuntungan di luar aspek teknis pertandingan, termasuk soal pemilihan wasit. Dan ketika peluit akhirnya dibunyikan, pertandingan pun dimulai. Namun apa yang terjadi justru berbalik arah. Bukan Persib yang dipermalukan, melainkan skenario besar yang runtuh di hadapan mata semua orang. Persija memang mencoba meniru jalan Persib. Mereka mengkopi cara Boyan Hodak membangun tim, mengandalkan pemain-pemain Brazil, menyusun kekuatan dari talenta Amerika Latin. Tapi mereka lupa satu hal yang paling penting. Di Persib bukan sekadar ada pemain Brazil. Di Persib ada Boyan Hodak, seorang pelatih yang menguasai seni membaca permainan, yang memahami taktik bukan hanya di papan strategi, tetapi juga di kepala setiap pemainnya. Hodak bukan sekadar menyusun formasi. Ia menyatukan karakter, mengenal anak asuhnya luar dan dalam, tahu kapan harus menekan, kapan harus bersabar, dan kapan harus mengeluarkan amarahnya di ruang ganti. Dan satu hal lagi yang tak bisa dikopi oleh siapapun, Persib itu punya bobotoh. Di Persib ada supporter yang tak sekadar datang menonton. Bobotoh hadir untuk memeluk timnya dalam kondisi apapun. Memberi energi, memberi keberanian, membuat para pemain rela berlari lebih jauh, bertarung lebih keras, bahkan bertaruh segalanya demi kehormatan Bandung. Dan di hadapan semua itu, bahkan sebelum The Jackmania benar-benar duduk nyaman di depan layar kaca, sebuah mimpi buruk sudah lebih dulu menghantam mereka. Seorang bocah asli Bandung, pemain yang paling dibenci oleh tim rival, namanya Beckham Putra. Tanpa banyak basa-basi, tanpa memberi waktu untuk bernapas, ia melepaskan gol ke gawang Persija. Bukan di menit akhir, bukan pula di saat laga mulai memanas, tapi di menit kelima. Sebuah pesan yang sangat jelas dari seorang Beckham bahwa ini bukan hari kalian. Tim dengan mental juara, tim dengan mental pemenang, seharusnya tahu bagaimana bereaksi ketika tertinggal. Mereka boleh bermain keras, mereka boleh bertarung habis-habisan, tapi satu hal yang tak boleh hilang adalah kendali emosi. Karena ritme pertandingan, itulah kunci kemenangan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Alih-alih bangkit dan bermain lebih rapi, para pemain Brazil Persija justru kehilangan arah. Bukan intensitas yang meningkat, melainkan emosi yang meledak-ledak. Bukan determinasi, melainkan tindakan yang tak perlu. Dan puncaknya pun datang. Beckham Putra, si pencetak gol, diinjak dengan sengaja oleh Bruno Tubarão. Tanpa alibi, tanpa pembenaran, wasit pun tak ragu. Kartu merah langsung diberikan. Persija harus melanjutkan laga dengan 10 pemainnya. Ironisnya, kehilangan satu pemain tak membuat mereka semakin berjuang. Yang muncul justru lebih banyak aksi tak sportif, lebih banyak pelanggaran emosional, dan semakin jelas bahwa sore itu, mereka bukan hanya kalah secara skor, tapi juga kalah secara mental. Bahkan Tom Hai, pemain yang dikenal jarang, bahkan nyaris tak pernah meluapkan emosi di media sosial, akhirnya angkat bicara. Bukan untuk merayakan kemenangan, bukan untuk memancing provokasi, melainkan untuk menyampaikan kekecewaannya. Ia menulis betapa ia sangat menyayangkan jalannya derby tersebut, yang diwarnai terlalu banyak perilaku tak sopan dan pelanggaran-pelanggaran yang sama sekali tak perlu. Namun yang paling menyentuh adalah bagian akhirnya. Tom Hai sampai harus memohon, meminta dengan sangat agar orang-orang yang mengirimkan pesan berisi harapan kematian, ancaman, dan kata-kata mengerikan yang mengarah ke keluarganya agar segera berhenti. Di titik itu, derby ini tak lagi sekadar soal menang atau kalah, ini sudah menyentuh batas kemanusiaan. Pada akhirnya mereka memang harus jujur pada diri sendiri, mengakui satu hal yang pahit namun tak bisa dihindari. Mereka belum layak menjadi juara, belum layak menang di laga sebesar ini. Dan jelas, belum layak menjadi wakil Indonesia di level Asia. Karena jika kita bedah satu persatu, kekalahan itu terjadi di semua lini. Dari sisi permainan, mereka kalah. Dari sisi semangat juang, mereka juga kalah telak. Dan dari sisi taktik pelatih, jelas kalah total. Bahkan pemain-pemain yang digadang-gadang akan mengacak-acak Persib, yang katanya akan mengguncang Liga, yakni Alano dan Maxwell, justru menghilang tanpa jejak. Bukan karena mereka lupa cara bermain bola, tapi karena Boyan Hodak tahu persis cara mematikan mereka. Instruksinya sederhana, tak rumit, tak juga bertele-tele. Kakang bertugas menempel Maxwell, Dewangga menjaga Alano, bukan menunggu di garis pertahanan, bukan bertahan pasif, tapi man-to-man marking penuh disiplin. Bahkan ketika Alano dan Maxwell turun jauh menjemput bola, para bek Persib tetap mengikutinya, menempel, mengganggu, dan memutus ritme mereka. Hasilnya, dua pemain andalan itu tak pernah benar-benar hidup di pertandingan. Sederhana caranya, namun justru disitulah keindahannya. Karena sepak bola bukan soal gaya paling rumit, melainkan soal siapa yang paling paham apa yang harus dimatikan.
Jiwa kesatria pemain itu sebenarnya sudah ada sejak lama, sebuah keyakinan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Keyakinan yang berkata, kami boleh kalah dari siapapun, tapi jangan pernah kalah dari Persija. Itulah mengapa setiap kali laga itu dimainkan, api itu selalu menyala. Fight itu selalu hidup, bukan sekedar soal 3 poin, tapi soal harga diri, sejarah dan kehormatan kota Bandung. Dan semangat itulah yang kembali kita lihat. Menyala dari menit pertama, tanpa ragu, tanpa takut. Sementara di sisi rival, justru terdengar suara paling jujur. Bukan dari bobotoh, bukan juga dari media, tapi dari legenda mereka sendiri, yakni Ismet Sofyan. Ia tak menyalahkan wasit, tak menjustifikasi Persib, tak juga mencari kambing hitam. Ismet hanya menyampaikan kekecewaan yang telanjang dan pahit dengan mengatakan, kalau datang ke sana cuma buat menggugurkan kewajiban, mending bawa anak akademi saja. Mainnya nggak ada ngototnya, nggak ada gregetnya. Keinginan menang juga nggak kelihatan. Sekarang Persija nggak punya nyali. Dan ketika kritik paling keras justru datang dari rumah sendiri, maka itu bukan lagi soal rivalitas. Itu adalah pengakuan bahwa di laga sebesar ini, Persib bermain dengan jiwa pejuang. Sementara Persija datang tanpa keberanian. Kini Persib pun berhasil menjadi juara paruh musim. Bukan sekadar memimpin klasemen, tapi memimpin dengan narasi, dengan wibawa, dengan keyakinan bahwa apa yang mereka bangun di tengah keraguan, akhirnya berbuah di puncak. Gelar ini bukan hadiah, bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari kerja keras dan cinta dari para pemain Persib, bobotoh, manajemen, dan juga dari tim kepelatihan Boyan Hodak. Saat tim lain masih sibuk mencari alasan, Persib menutup paruh musim bukan sebagai tim yang paling banyak bicara, melainkan sebagai tim yang paling banyak membuktikan. Dan dari titik inilah satu hal menjadi semakin jelas. Persib Bandung bukan sekadar menang satu derby, bukan sekadar mengalahkan rival. Persib sedang menunjukkan sesuatu yang jauh lebih besar, bahwa sepak bola tak bisa dimenangkan hanya dengan menyalin formula, tak bisa direbut hanya dengan belanja pemain, dan tak bisa dipercepat hanya dengan ambisi instan. Juara sejati dibangun dari proses dan kesabaran, dari keberanian untuk bertahan saat dihujat, dan tetap percaya saat semua orang meragukan. Persija boleh mencoba meniru, liga boleh berubah, skenario boleh digambar ulang, tapi ada satu hal yang tak bisa dipalsukan, yakni jiwa dari sebuah tim. Dan malam itu di hadapan tekanan, di hadapan provokasi, di hadapan segala kegaduhan, Persib Bandung menjawab semuanya dengan cara paling elegan, menang tanpa ribut, menghancurkan tanpa berisik, dan memimpin tanpa harus berteriak. Juara paruh musim hanyalah satu bab, perjalanan masih panjang, perang belum selesai. Namun satu pesan sudah dikirim ke seluruh liga. Jika ingin merebut tahta, kalian tak hanya harus mengalahkan Persib di papan skor. Kalian harus siap mengalahkan mentalnya, karakternya, dan jiwanya. Dan sejauh ini, belum ada yang benar-benar mampu. Karena Persib bukan sekedar klub. Persib adalah cerita yang terus hidup. Dan musim ini, cerita itu belum ingin ditutup.